Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis penyakit tidak menular, tindakan preventif, dan pengobatan. Di mana definisi penyakit tidak menular atau PTM adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh infeksi atau penyebaran organisme patogen seperti bakteri, virus, atau parasit, yang dimana PTM lebih banyak berkaitan dengan faktor gaya hidup, genetik, lingkungan, dan perilaku seseorang. Penyakit ini biasanya berkembang secara perlahan, bersifat kronis, dan seringkali membutuhkan pengelolaan jangka panjang. Kemudian, adapun sejarah PTM, yang dimana pada zaman pramodern, PTM relatif jarang dilaporkan sebagai ancaman besar dibandingkan penyakit menular seperti wabah pes, kolera, ataupun cacar, yang dimana kehidupan yang lebih sederhana dan pola makan alami membuat masyarakat pada masa itu lebih jarang terkena penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi. Namun, beberapa PTM seperti artritis atau kanker sudah dikenal pada masa kuno. Kemudian kita masuk pada contoh penyakit tidak menular. Yang pertama, kardiovaskular, yang dimana penyakit kardiovaskular adalah sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah atau arteri, vena, dan kapiler, serta darah itu sendiri, yang dimana sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh serta menghilangkan zat-zat sisa dan racun. Contohnya hipertensi atau tekanan darah tinggi, penyakit jantung, koroner, dan stroke. Kemudian yang kedua, diabetes mellitus, yang dimana diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi akibat produksi insulin yang tidak mencukupi atau fungsi insulin yang terganggu. Kemudian yang ketiga, kanker, yang dimana kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal dan tidak terkendali dalam tubuh. Sel-sel ini dapat menyerang jaringan sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh lainnya melalui proses yang disebut metastasi. Contohnya kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker serviks. Kanker. Setiap tahun, penyakit ini membunuh sekitar 500 hingga 600 ribu orang di seluruh dunia. Kanker sering kita jumpai di dunia modern ini. Kita semua pasti pernah kenal setidaknya satu orang yang menderita kanker. Namun, tipe kankernya selalu berbeda-beda. Bisa saja kanker payudara, kanker kulit, kanker paru-paru, dan lain-lain. Sebenarnya, ada berapa banyak tipe kanker? Adakah tipe yang lebih berbahaya dibanding yang lain? Dan yang terpenting, bagaimana cara merawatnya? Untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Kanker pada dasarnya adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali. Dalam keadaan yang normal, sel-sel yang rusak akan mati dan digantikan oleh sel yang baru. Dengan kanker, yang terjadi adalah sel-sel tersebut tetap bertumbuh dan tetap menghasilkan lebih banyak sel, sehingga mengerumuni sel-sel normal dan merusak fungsi tubuh. Kanker merupakan penyakit yang kompleks, sehingga terdapat berbagai macam penyebab untuk tipe kanker tertentu. Penyebab tersebut dapat berupa keturunan, karsinogen, faktor lingkungan, atau bahkan kadang-kadang tidak ada penyebab yang jelas. Pada dasarnya, terdapat 5 tipe kanker, yaitu karsinoma, sarkoma, melanoma, limfoma, dan leukemia. Karsinoma adalah kanker yang paling umum dan terjadi di jaringan kulit atau jaringan penyusun dinding organ. Tipe-tipe karsinoma termasuk kanker kulit, ginjal, dan payudara. Sarkoma adalah tipe kanker yang langka
dan terjadi pada jaringan lunak yang menunjang dan menghubungkan struktur tubuh. Sarkoma juga dapat terjadi di bagian tulang. Sarkoma tipe ini dikenal dengan nama osteosarkoma. Tipe-tipe sarkoma termasuk sarkoma yang terjadi pada jaringan lemak, jaringan otot, dan saluran pencernaan. Melanoma adalah tipe kanker kulit yang terjadi pada sel yang menciptakan melanin, pigmen yang memberikan warna pada kulit. Resiko melanoma meningkat apabila kulit terkena sinar UV berlebihan dan tanpa perlindungan. Dan semakin dikit melanin yang dimiliki seseorang, semakin rendah pula perlindungannya terhadap sinar UV. Inilah mengapa orang-orang berkulit putih memiliki resiko lebih besar terkena melanoma jika dibandingkan dengan orang-orang dengan kulit yang lebih gelap. Limfoma merupakan tipe kanker yang menyerang sistem limfatik, yaitu sistem yang berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Limfoma paling sering menyebar ke ginjal, sumsum tulang, atau paru-paru. Leukemia merupakan tipe kanker darah yang disebabkan oleh meningkatnya sel darah putih yang tidak berfungsi dengan benar. Semestinya, sel darah putih memiliki fungsi menyerang infeksi. Namun sel darah putih yang dihasilkan saat menderita leukemia tidak memiliki fungsi ini. Lama-kelamaan, sel darah putih ini akan mengurangi jumlah sel darah merah, trombosit, dan sel darah putih normal dan merusak fungsi tubuh secara keseluruhan. Fakta yang paling pahit dari semua tipe kanker yang ada adalah meskipun terdapat berbagai macam faktor yang meningkatkan risiko terjadinya kanker, banyak juga orang yang menjalani gaya hidup sehat, bebas rokok, bebas alkohol, berolahraga secara rutin, dan menghindari paparan matahari berlebihan juga tetap bisa menderita kanker. Namun, sisi terangnya adalah kini banyak teknologi baru dikembangkan untuk melawan dan mencegah terjadinya kanker. Setiap tahun, jumlah penyintas kanker meningkat, sementara tingkat kematian menurun. Masih banyak yang harus dilakukan dalam perjuangan melawan kanker. Namun sedikit demi sedikit, bisa saja di masa depan, kita dapat menyembuhkan kanker semudah kita menyembuhkan pilek. Sekian untuk video kali ini. Apa menurut kalian teknologi yang dapat membawa perubahan terbesar terhadap perawatan kanker? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Neuron, supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru kami. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis itu juga di kolom komentar. Semua link untuk sumber yang kami gunakan dalam video ini dapat kalian lihat di kolom deskripsi. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kemudian yang keempat, pernapasan kronis, yang dimana pernapasan kronis adalah kondisi di mana sistem pernapasan mengalami gangguan yang berkepanjangan, menyebabkan kesulitan bernapas dan mengganggu kualitas hidup. Adapun penyebab penyakit tidak menular, yang dimana penyakit tidak menular disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, gaya hidup, dan lingkungan. Berikut adalah penjelasan mengenai penyebab dan faktor. Yang pertama adalah faktor genetik, yang dimana faktor genetik, kondisi genetik atau riwayat keluarga dapat meningkatkan resiko terkena penyakit seperti diabetes, hipertensi, ataupun kanker tertentu. Kemudian yang selanjutnya gangguan metabolisme, yang dimana gangguan metabolisme, ketidakseimbangan metabolisme tubuh seperti resistensi insulin atau gangguan hormon dapat menyebabkan penyakit diabetes atau obesitas. Kemudian selanjutnya faktor gaya hidup, yang dimana faktor gaya hidup, kebiasaan hidup tidak sehat seperti pola makan buruk, kurang berolahraga, atau kebiasaan merokok berkontribusi besar terhadap penyakit. Tidaklah, di sini saya akan memperlihatkan iklan layanan masyarakat hidup sehat tentang pentingnya menjaga pola kesehatan dengan baik. Gak nyangka ya, udah 3 bulan lebih pandemi ini belum selesai. Malahan udah sampai bosen di rumah aja. Rasanya pengen ketemu teman-teman. Kan banyak rencana yang harus dibatalin.
konsumsilah air putih tiap harinya. Untuk menghindar dari dehidrasi pada tubuh kita. Dan jangan lupa untuk melakukan olahraga. Karena olahraga ini sangat penting bagi kita. Karena banyak memberi manfaat bagi tubuh kita. Dan agar imunitas kita kembali naik dan lebih sehat. Lalu, ada kegiatan membersihkan lingkungan. Contohnya, menanam pohon, membuang sampah, dan menyapu halaman. Mungkin cara tersebut dapat kita lakukan pada tubuh kita selama setiap harinya. Kemudian faktor resiko penyakit tidak menular. Kemudian yang pertama, pola makan tidak sehat. Di mana pola makan tidak sehat yaitu mengkonsumsi makanan tinggi lemak, garam, gula, dan rendah serat. Pola makan ini dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan hipertensi. Kemudian yang kedua, kurangnya aktivitas fisik, yang dimana kurangnya aktivitas fisik tidak cukup berolahraga dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta diabetes. Kemudian yang ketiga, merokok dan alkohol. Merokok dapat meningkatkan risiko kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Kemudian mengkonsumsi alkohol berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati. Di sini saya akan memperlihatkan ilustrasi dampak akibat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol. Setiap tahun ada jutaan orang yang mati lebih cepat karena ngerokok. Dan sepanjang abad 20, total kematiannya sampai lebih dari 1/3 orang di Indonesia. Oke, kalau semua mematikan itu, kenapa orang nggak berhenti merokok aja? Apakah karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau perokok akhirnya berhenti merokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat, dan resiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan perasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Barat baru putus sama si dia. Banyak yang ngerasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering ngidam buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Tapi lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang.
Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan resiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, resiko kena penyakit-penyakit ngeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Oke, terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti ngerokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun segini nggak bisa beli rokok selamanya. Nah, strategi mereka kebagi jadi 3 bagian. Lindungin anak muda, ngurangin jumlah penawaran dan permintaan rokok, dan ngasih dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti merokok. Nggak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain, ngebatasin kadar nikotin di dalam rokok. Zat candu yang kerjanya nipu otak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa senang. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah buat berhenti ngerokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa. Dan kalau di sini, iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda. Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara 62 tercinta? Di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah perokok aktif. Banyak remaja yang udah ngerokok. Dan bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah ngelakuin beberapa hal buat ngendalin konsumsi rokok. Mulai dari ngewajibin peringatan kesehatan di kemasan sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Ayo diskusin di kolom komentar. Dan buat yang pengen tahu lebih dalam tentang bahasan ini, kalian bisa cek kobisa.id. Ayo langganan sekarang untuk baca topik sains dan teknologi paling gila yang dibawain secara seru. Dan seperti biasa, terima kasih. Baiklah, itulah tadi ilustrasi tentang dampak akibat dari merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu stres berlebihan, yang dimana stres berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental seperti kelelahan dan kurang energi, kemudian kesulitan tidur atau insomnia, kemudian sakit kepala dan migrain, kemudian gangguan pencernaan dan perubahan pada nafsu. Yang pertama, gaya hidup sehat, yaitu pola makan seimbang dengan mengurangi konsumsi gula, garam, dan lemak, perbanyak makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kemudian olahraga teratur, lakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu seperti jalan kaki, berenang, dan yoga. Kemudian berhenti merokok, yang dimana merokok meningkatkan risiko kanker, penyakit jantung, dan PPOK. Kemudian menghindari konsumsi alkohol berlebihan. Alkohol memicu penyakit hati, hipertensi, dan kanker tertentu. Kita masuk pada pengobatan, yang dimana berikut beberapa cara pengobatan untuk penyakit tidak menular. Yang pertama, pengobatan medis, yang dimana konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pengobatan tepat. Kemudian terapi, melakukan terapi untuk mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang ketiga, perubahan gaya hidup, yaitu mengubah pola hidup untuk mengurangi risiko. Kemudian penggunaan obat, yaitu menggunakan obat yang diresepkan dokter untuk mengobati penyakit. Kemudian yang kelima, pembedahan, melakukan pembedahan jika diperlukan untuk mengobati penyakit. Kemudian yang keenam, terapi alternatif, yang dimana melakukan terapi alternatif seperti akupunktur atau terapi herbal. Adapun dampak ekonomi dan sosial penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Adapun dampak ekonomi penyakit tidak menular, yang pertama, biaya kesehatan yang tinggi, yang dimana pengobatan PTM sering membutuhkan
menyebabkan biaya besar untuk perawatan jangka panjang, termasuk obat-obatan, konsultasi dokter, dan rawat inap. Hal ini membebani individu, keluarga, dan sistem kesehatan. Kemudian yang kedua, produktivitas menurun, di mana penderita PTM sering mengalami penurunan produktivitas karena keterbatasan fisik, absensi kerja, atau ketidakmampuan untuk bekerja. Hal ini berdampak pada ekonomi keluarga dan perusahaan. Kemudian yang ketiga, beban pada sistem kesehatan, di mana PTM menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya anggaran negara untuk kesehatan, termasuk subsidi pengobatan, kampanye pencegahan, dan perawatan di rumah sakit. Adapun dampak sosial penyakit tidak menular, yang pertama, beban psikologis, di mana penderita PTM dan keluarga mereka sering mengalami tekanan psikologis seperti kecemasan, stres, dan depresi, terutama jika penyakitnya kronis atau tidak bisa disembuhkan. Kemudian yang kedua, perubahan pola hidup. Keluarga sering harus mengubah gaya hidup, seperti menyesuaikan pola makan, mengurangi aktivitas tertentu, atau mengalokasi waktu untuk merawat penderita PTM. Adapun yang ketiga, yang terakhir adalah beban sosial jangka panjang, di mana dalam kasus tertentu PTM dapat menyebabkan kemiskinan antar generasi jika keluarga kehilangan sumber penghasilan utama atau terpaksa menghabiskan tabungan untuk pengobatan.